Ini adalah video pembahasan untuk topik ke-9 dari analisis data, yaitu pencarian data menggunakan lookup. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat simulasi dari contoh sederhana seperti ini dulu. Ini seperti yang kalian mungkin pernah alami ketika kalian melakukan belanja di supermarket misalnya, terus kalian mau bayar di kasirnya. Nah, ketika di kasir, perhatikan kasir tidak mengetikkan semua data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan berapa total yang harus dibayar. Yang mungkin kalian lihat itu kasir mengarahkan produk yang kalian beli, misalnya katakan tisu ini, itu yang di scan adalah barcode-nya, untuk mendapatkan kode produk ini apa. Dan biasanya kode itu berupa angka. Jadi pada prinsipnya kasir tidak akan mengetikkan nama produknya maupun harga satuannya dalam kasus ini. Jadi kalau kalian lihat contoh kasus ini, jadi kalau kalian melihat contoh kasus ini, kalau misalnya kode produknya 101, maka yang nama produknya sudah pasti adalah soda. Jadi kasir tidak akan mengetikkan angka nama produknya maupun harga satuannya. Jadi sebagai contoh, Bapak bagian sini, Bapak misalnya masukkan angka kode yang ada 101, maka ketika Bapak enter, dia langsung harusnya otomatis munculkan nama produk dan harga satuannya. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam komputernya sudah menyimpan tabel harga acuannya. Dalam hari ini contoh kita simpankan di sebelah kanannya saja, walaupun nanti dalam prakteknya bisa di worksheet yang terpisah. Jadi kalau 101 maka ini namanya, ini harganya, 102 ini dan seterusnya. Jadi data ini biasanya harus disiapkan dulu. Kita sebutnya tabel acuan. Boleh dalam satu worksheet yang sama ataupun dalam worksheet yang berbeda. Kalau di contoh di kasir itu disimpan dalam satu file terpisah. Nah, nanti setelah itu mungkin si kasir cuma hanya masukkan jumlah itemnya saja, misalnya 10 buah, maka langsung dimunculkan total bayarnya. Nah, proses mencari nama produk dan harga satu inilah kita menggunakan namanya lookup. Jadi sebenarnya logikanya adalah ketika di sini kita ketik satu kode, maka kode ini akan dicari ke tabel acuan sini, mana yang 102, apakah ini 102, bukan, oh ini 102, maka kemudian ditentukan kolom mana yang mau dijadikan jawaban, yang di kolom J-nya untuk nama produk atau kolom K-nya yang akan ditampilkan ke sini nanti. Jadi rumus antara nama produk dan harga satuan ini sebenarnya hampir sama. Bedanya hanya nanti di kolom mana yang mau ambil jadi jawaban dari tabel acuan ini. Baik, kita lihat cara pemakaiannya secara sederhana. Simpelnya cuma seperti ini. Itu rumusnya adalah sama dengan Bapak hapus dulu. Jadi sama dengan itu X lookup. Ini yang kita pakai. Jadi lookup itu sebenarnya ada 4 versi. Kalau kalian lihat di sini Bapak cuma ketik lookup, ada 4 versi, ada lookup, H lookup, vertical lookup, dan X lookup. Yang akan kita bahas kali ini hanya versi yang terbaru, yaitu namanya X lookup. Karena pemakaiannya jauh lebih simple dibanding pakai yang sisanya itu. Baik. Nah, prinsipnya adalah pertama kita harus tentukan search key-nya atau data kuncinya yang akan menentukan jawaban di nama produk ini. Dalam hal ini nama produk ini tergantung pada kode produk. Jadi yang nama produk di D3 ini tergantung pada yang di B3. Maka kita katakan B3 inilah sebagai search key-nya. Kemudian unsur kedua adalah lookup length. Kemana dia harus mencari kode kunci kode produk ini untuk supaya dapatkan jawabannya. Dalam hal ini sekali lagi kita siapkan tabel acuan ini, asumsinya sudah ada. Maka Bapak memblok I3 sampai I5 inilah yang sebagai lookup length atau area atau range yang berisi kumpulan kata kunci, untuk dibandingkan. Jadi dari B3 ini dia akan bandingin ke sini mana yang cocok. Kemudian yang unsur ketiga adalah result range. Dari tabel acuan ini mana yang akan dijadikan jawaban untuk ke D3 tadi. Jadi dalam hal ini kita akan pilih nama produk. Perhatikan Bapak memblok semua data nama produk di sini. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu mana yang ketemu, baris berapa yang ketemu. Misalnya 010 di sini, berarti dia akan ambil yang di J5. Jadi bisa J3, bisa J4, bisa J5 jawabannya. Itu saja yang wajib diisi pada X lookup. Sisanya ini tidak wajib diisi. Kalau kalian lihat kurung siku, artinya tidak wajib diisi. Bapak akan sampai sini dulu, tutup kurung. Kita membahas opsi-opsi lainnya. Maka yang muncul adalah sebagai berikut. Langsung sudah dapat jawabannya. Ini tinggal kita copy ke bawah, sebenarnya, dan tidak ada masalah. Tapi ada error. Kenapa ada error? Nah, inilah kalian harus ingat kembali materi sebelum kita, yaitu penguncian sel. Perhatikan ini kenapa error, karena masalah penguncian sel. Perhatikan ketika rumus ini awalnya adalah B3, cari ke I3 sampai I5 untuk kumpulan kode produknya ini. Kemudian kalau udah ketemu, maka ambil J3 sampai J5 sebagai jawaban salah satunya.
Nah, tapi perhatikan ketika rumus ini kita copy ke bawah, satu sel ke bawah, ini berubah jadi B4. Memang kita mau cari kode produk dari B4. Tapi perhatikan pencarian datanya ke I4 sampai I6. Jawabannya di antara J4 sampai J6. Oke, perhatikan ini sudah mulai menurun. Apalagi sampai ke bawah di sini, ambil dari data B5, cari ke I5, I7. Nah, sekali lagi ini adalah prinsip pengkopian sel relatif. Kalau tidak ada penguncian sel, maka rumus yang kalau kita copy ke bawah, di mana terjadi perubahan baris, maka setiap alamat sel di dalamnya akan berubah satu jumlah barisnya. Oke, jadi B3 akan berubah jadi B4, B5, B6 dan seterusnya. I3 sampai I5 yang nama ranks juga akan berubah jadi misalnya I4 sampai I6, I5 sampai I7 dan seterusnya. Ya, ini yang mengakibatkan pencarian jadi gagal karena ketika dia coba cari 102 di sini B5, cari di antara I5 sampai I7 tidak ada yang namanya 102 lagi. Maka muncullah perintah NA yang artinya not available atau tidak ketemu jawaban. Tidak ada jawaban yang bisa dipakai. Nah, ini harus kembali ke prinsip pengkopian sel relatif. Apa yang perlu dikunci? B3-nya tidak perlu dikunci seskinya karena kita memang maunya dia bisa berubah jadi B4, B5 dan seterusnya. Tapi yang perlu dikunci adalah lookup lengths-nya. Perhatikan ini cuma hanya satu-satunya di sini, tidak di tempat lain. I3 sampai I5-nya tidak ada di I6, I7 maupun di H maupun di J. Maka inilah yang kita harus kunci. Artinya kita kasih tanda dolar baik di I maupun di angka barisnya. Sementara J3 sampai J5 adalah sebagai jawaban, ini juga sama. Lihat nama produk ini cuma hanya ada di J3 sampai J5, tidak ada di I, di J ataupun J6 sampai seterusnya ke bawah. Jadi ini juga kita kunci. Dan hanya tekan F4 aja dari keyboard. Oke. Enter, maka ini sudah bisa digunakan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada data yang salah ketik? Katakanlah misalnya di sini Bapak hapus datanya, maka lihat ini kembali muncul NA. Kenapa? Karena ketika dia mencoba cari data kosong ke sini, tidak ada yang namanya data kosong. Oke. Atau misalnya Bapak ketik sembarangan angka, misalnya 202, maka di sini tidak ada, akan muncul NA. Nah, untuk ini sebenarnya mencegah untuk munculnya NA, kita bisa antisipasi menggunakan if error yang pernah kita bahas di fungsi teks, ya, pengolahan data teks. Ya, pengolahan pada ekspresi teks yaitu mengenai rumus yang error, yaitu pakai if error. Oke, dalam satu rumusnya. Misalnya ini rumusnya, kita mengantisipasi kalau rumusnya salah, maka digantikan oleh data apa di sini, asal diakui. Nah, jadi kalau kembali ke bentuk ini sebenarnya bisa aja kita antisipasi dengan menambah if error. Jadi Bapak tambahkan if error, buka kurung. Rumus ini tetap kita pakai maksudnya. Kemudian kita cuma tambahkan koma apa yang mau dimunculkan kalau misalnya datanya salah. Ya, kalau misalnya yang mau dimunculkan adalah X tanda silang misalnya, kita munculkan tanda seperti ini, maka tutup kurung seperti ini. Jadi kalau tidak ketemu jawaban, dia munculkan X. Baik contoh. Oke. Namun sebenarnya kita bisa aja tidak menggunakan if error sama sekali karena sebenarnya pada lookup versi baru ini X lookup sudah ada namanya missing value. Missing value itulah yang digunakan kalau seandainya tidak ketemu jawaban atau tadi muncul NA, mau diganti dengan apa. Jadi untuk kasus ini sebenarnya if error boleh tidak dipakai. Kalian tidak mau pakai if error juga boleh karena X lookup sudah mengantisipasinya. Kalian tambahkan koma sebagai pemisah untuk elemen berikutnya adalah missing value-nya. Misalnya tadi kita ingin munculkan X. Ya. Jadi ini prinsipnya rumusnya sama saja dengan yang sebelumnya dengan menggunakan if error itu tadi. Nah, kalau kalian tidak ingin munculkan apa-apa sebagai jawaban, kalau misalnya data salah, maka kita bisa aja ini tidak diisi apa-apa. Hanya petik-petik, itu artinya blank. Ya, atau bahkan lebih ekstrim lagi, kalian boleh buang tanda petiknya asal komanya tetap ada. Jadi kalau setelah koma ini, missing value-nya kalian tidak isi apa-apa, ini sama aja kita mengatakan blankkan saja isinya kalau dia tidak ketemu jawaban. Maka seperti ini kira-kira hasilnya. Oke, ini tentang penggunaan lookup. Silakan nanti kalian coba praktekkan pada latihan 2 latihan berikutnya, itu pada bagian lookup 2 dan lookup 3-nya.